Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novika Jayanti, lalu Octavia Dwi Haryanti, Laili Lafi Kusnatun, dan Syifa Marifatul Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi eksternalitas. Yang pertama, latar belakang. Dalam perekonomian suatu negara, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivasi lainnya. Apabila semua berkaitan dengan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antara kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif maupun negatif. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara simultan. Eksternalitas yang menimbulkan kegagalan pasar, pemerintah diharapkan untuk melakukan campur tangan mengingat salah satu fungsi pemerintah sebagai stabilitator dalam perekonomian. Selanjutnya, eksternalitas adalah dampak dari aktivitas satu pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya yang tidak diperhitungkan atau tidak tercermin dalam pasar. Pengertian eksternalitas Nicholson 1997. Selanjutnya mengenai macam-macam eksternalitas dari segi dampak, yaitu positif dan negatif. Positif yaitu seperti tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat itu tidak dialokasikan di dalam pasar. Kemudian yang negatif itu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Kemudian mengenai macam-macam eksternalitas dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas, yaitu satu, produsen terhadap produsen. Terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Kemudian produsen terhadap konsumen, yaitu terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Kemudian konsumen terhadap produsen, yaitu efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Selanjutnya, konsumen terhadap konsumen. Terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lainnya. Faktor-faktor penyebab eksternalitas. 1. Keberadaan barang publik. Barang publik yang sering disebut dengan barang sosial atau barang kolektif merupakan barang yang bebas untuk dikonsumsi. 2. Sumber daya milik bersama. Biasanya, faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Artinya, sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang dapat diperoleh secara gratis untuk setiap orang. Kemudian, ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan yang terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Selanjutnya, mengenai kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi eksternalitas. Adanya eksternalitas negatif mengakibatkan sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Disinilah diperlukan peran dari pemerintah. Harapannya masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya eksternalitas dapat teratasi. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah dengan regulasi. Regulasi sendiri yaitu tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas.
Kemudian yang kedua adalah dengan adanya pajak Pugovian. Pajak Pugovian ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang telah dibuat. Dengan itu, membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan atau konsumen. Kemudian yang ketiga adalah dengan subsidi. Subsidi ini mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah internalisasi. David dan Winston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya solusinya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas tersebut. Studi kasus yang kami ambil adalah dampak dari adanya forex direct investment terhadap nilai tukar rupiah. Penanaman modal asing atau forex direct investment mempunyai peranan yang positif bagi negara berkembang. Adanya investasi asing diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, dan penerimaan pemerintah yang terdapat di negara berkembang. Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia akan meningkatkan persediaan falas sehingga rupiah per mata uang asing negara investor akan terapresiasi. Demikian sebaliknya, jika investor mencabut dananya dari Indonesia, maka nilai tukar per mata uang investor akan terdepresiasi. Realisasi penanaman modal asing di Indonesia mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 11 tahun, yaitu pada tahun 2008 sampai 2018. Berikut adalah data penanaman modal asing yang ada di Indonesia. Pada tahun 2008, kuartal pertama itu sebesar 7.900,3 juta dolar. Pada tahun 2008 itu mengalami fluktuasi sampai kuartal keempat. Total realisasi penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2008 itu sebesar 14.871,40 juta dolar. Pada tahun 2009 ini mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2009 realisasi penanaman modal asing terbesar hanya pada kuartal ketiga, yaitu senilai 3.926,5 juta dolar. Sehingga pada tahun 2009 total realisasi penanaman modal asing di Indonesia hanya sebesar 10.815,2 juta dolar. Hal ini disebabkan akibat krisis finansial dunia sehingga investor sangat berhati-hati dalam menginvestasikan dananya. Di tahun 2010, realisasi penanaman modal asing mengalami peningkatan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Total realisasi penanaman modal asing tahun 2010 sebesar 16.214,8 juta dolar. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2015 ini mengalami kenaikan, kecuali tahun 2014 yaitu mengalami sedikit penurunan. Total realisasi penanaman modal asing tahun 2014 sebesar 28.528,7 juta dolar. Sedikit turun jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 28.617,5 juta dolar. Sedangkan di tahun 2015
itu kembali naik ke angka 29.275,9 juta dolar. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, realisasi penanaman modal asing mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 itu sebesar 32.239,8 juta dolar, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 28.964,1 juta dolar. Namun di tahun 2018 realisasi penanaman modal asing kembali mengalami penurunan. Yaitu totalnya pada tahun 2018 sebesar 29.307,9 juta dolar. Yang selanjutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2008 sampai 2018 mengalami depresiasi. Di tahun 2008 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari kuartal pertama di angka 9.260 hingga 11.048 kuartal keempat. Di tahun 2009, meskipun nilai tukar mengalami pelemahan di kuartal pertama di angka 11.623, namun nilai tukar mengalami penguatan di kuartal kedua hingga keempat di angka 9.467. Di tahun 2010, nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Sedangkan di tahun 2011, nilai tukar rupiah di kuartal pertama hingga kuartal keempat menguat jika dibandingkan dengan nilai tukar rupiah di tahun 2010. Di kuartal pertama di tahun 2012 hingga kuartal keempat di tahun 2018, nilai tukar rupiah cenderung berfluktuatif, meskipun nilai tukar rupiah lebih sering mengalami pelemahan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Dimas Dwi Kurniawan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Inflasi Penanaman Modal Asing dan Penerimaan Remitansi Terhadap Nilai Tukar Rupiah, periode 2008 hingga 2018 menyatakan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap nilai tukar. Hal ini disebabkan oleh presentasi nilai realisasi penanaman modal asing jika dibandingkan dengan PDB Indonesia masih tergolong kecil, sehingga belum mampu menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada neraca barang dan jasa. Di samping itu, realisasi penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak yang berorientasi terhadap pasar dalam negeri, sehingga tidak banyak membantu memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan melakukan kegiatan ekspor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penanaman modal asing, pemerintah harus melakukan percepatan perizinan bagi para investor, agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga harus menambah perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yang berorientasi ekspor untuk membantu pemerintah dalam menutup gap defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran. Yang selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil yaitu eksternalitas adalah efek yang dirasakan oleh suatu pihak yang ditimbulkan oleh pihak lain yang terjadi di luar mekanisme pasar. Eksternalitas jika ditinjau dari dampaknya terdiri dari eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas antara lain disebabkan oleh keberadaan public goods, keberadaan sumber daya milik bersama, ketidaksempurnaan pasar, dan kegagalan pemerintah. Pemerintah dalam perekonomian memiliki peran dalam mengupayakan stabilisasi ekonomi, karena mekanisme pasar atau sektor swasta tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota, regulasi, penetapan pajak Pigovian, dan pemberian subsidi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.